Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-105 sampai 113. Kita masuk pada bagian yang kedua. Ayat yang ke-106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastagfirillah, innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat ke-106, wastagfirillah, dan mohonlah ampun kepada Allah dari segala hal yang engkau perbuat bila memang ada. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu Allah Maha mengampuni dosa yang besar bagi orang yang memohon ampunan kepadanya, bertaubat dan kembali kepadanya, dan akan membimbingnya kepada perbuatan solih setelah itu yang mengakibatkan adanya pahala dan terlepas dari siksaannya. Ayat yang ke-107, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan 'atsima. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum, dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Kata al-ikhtian dan al-khianah maknanya kejahatan, kezoliman dan perbuatan dosa. Dan ini mencakup larangan dari perdebatan untuk membela orang yang berdosa dan dihadapkan kepadanya sebuah hukuman berupa had atau hukuman lainnya. Sesungguhnya orang seperti itu tidaklah diperdebatkan untuk membela apa yang telah dilakukannya berupa pengkhianatan atau untuk menolak perkara yang seharusnya menjadi akibat dari perbuatannya berupa hukuman syariat. Innallaha yuhibbu man kana khawanan asima. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa, yaitu banyak khianatnya dan dosanya. Dan apabila kecintaan itu lenyap, niscaya yang ada adalah perkara yang sebaliknya, yaitu kebencian. Yang demikian ini adalah seperti alasan dari larangan yang terdahulu. Ayat yang ke-108, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum idh yubasyiruna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi dan Allah meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Tafsir ayat ke-108. Kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang berkhianat tersebut bahwa yastakhfuna minal nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'hum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak sembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Yang demikian ini adalah karena lemahnya iman dan kurangnya keyakinan, yaitu rasa takut mereka kepada makhluk lebih besar daripada takut mereka kepada Allah, hingga mereka sangat suka memakai jalan-jalan yang mubah dan yang haram agar tidak memiliki aib di sisi manusia. Dan di samping hal tersebut, mereka telah menantang Allah dengan berbuat dosa-dosa besar. Mereka tidak mempedulikan pengawasan dan pemantauan Allah atas mereka. Padahal Allah selalu bersama mereka dengan pengetahuannya subhanahu wa ta'ala tentang seluruh keadaan mereka, khususnya pada saat mereka mengadakan tipu daya pada malam hari dalam perkara yang tidak diridhoi oleh Allah berupa perkataan untuk menyelamatkan seorang penjahat dan menuduh seorang yang tidak bersalah dengan suatu kejahatan yang tidak diperbuatnya, dan berusaha keras untuk dihadapkan kepada Rasulullah SAW
agar beliau melakukan apa yang telah mereka sepakati dalam tipu daya mereka pada malam hari tersebut. Sesungguhnya mereka telah mengumpulkan beberapa kejahatan. Mereka tidak merasa diawasi oleh Rob langit dan bumi yang mengawasi rahasia-rahasia mereka dan hati-hati mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan firman-Nya, "Wa kanallahu bima ya'maluna muhita." Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Yaitu sesungguhnya Allah telah mengetahui semua perkara tersebut. Walaupun demikian, Allah tidak menyegerakan untuk mereka hukuman atas hal tersebut. Akan tetapi, Dia menangguhkannya untuk mereka dan menawarkan kepada mereka agar bertaubat, mengingatkan mereka untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan mereka yang mengakibatkan hukuman yang pedih. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.